Ulama bisa mengubah kemungkaran, tetapi hanya dengan lisannya, himbauannya, tausiahnya, tazkirahnya, ceramahnya, tabliknya. Tapi yang paling hebat itu adalah ketika penguasa bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Satu tanda tangan penguasa untuk menutup dan mencegah kemungkaran lebih efektif daripada 1000 mimbar yang digunakan oleh ulama, yang digunakan oleh dai untuk mencegah kemungkaran. Makanya apa? Pentingnya kita punya pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Allah, menegakkan aturan berbangsa dan bernegara. Dia tidak takut, bahkan urat takutnya itu sudah putus. Untuk apa? Melawan kezaliman. Ya, melawan kezaliman. Ini negara kita ini negara kaya. Ya, negara saking kayanya, selama ratusan tahun dulu dirampok oleh Belanda menjajah Nusantara ini. Dulu namanya Nusantara Indonesia, ini namanya Hindia Belanda. Mereka yang namai itu. Ya, jadi wilayahnya mereka, jadi jajahannya mereka. Ratusan tahun mereka menjajah, menguasai hasil-hasil bumi Indonesia. Itu menjadikan Belanda sebagai negara dengan GDP tertinggi di dunia di abad ke-17, ya, 18 dan 19. Ya, masuk 3 besar dunia. Bahkan 2 abad Belanda itu nomor 1 tertinggi GDP-nya di dunia. Baru mulai berkurang, dikalahkan oleh negara lain seperti Belgia, ya, lalu kemudian di abad modern abad 20 oleh Amerika, itu karena sudah akhir-akhir masa kekuasaan Belanda di negeri Hindia Belanda. Harta kekayaan alam kita dikuras. Ya. Petani lokal itu hanya dijadikan alat untuk jadi kacung pekerja paksa. Hasilnya dibeli murah oleh penjajah Belanda ini, lalu kemudian dijual di pasar Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Ratusan tahun. Dan bumi Indonesia ini enggak kekeringan, enggak kekurangan kekayaan sumber daya alam kita. Setelah merdeka, negeri ini juga banyak menghasilkan kekayaan alam. Kalau dulu rempah-rempah, kopi, lada, ya, dan lain sebagainya, produk yang membuat Belanda itu menjadi negara dengan GDP tertinggi di dunia. Setelah ditemukannya minyak di abad modern, gas, LNG, LPG, apalagi kemudian emas di Papua, ya, kemudian timah, kemudian batu bara, dan terakhir ini nikel. Harta kekayaan alam kita puluhan tahun, ya, dijual, ya, ke luar negeri. Tapi terjadi pemalsuan data. Itu yang kemarin dibongkar oleh Presiden di depan rapat paripurna DPR tanggal 20 Mei. Ya. Kita menyaksikannya, ya Allah, geleng-geleng kepala. Negara ini dirampok dengan sistem ternyata. Dirampok by rule. Dirampok secara sistematik. Dan kepala banditnya adalah, ya, pejabat negara itu sendiri. Ini miris Indonesia ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, harus ada perlawanan. Ada keteguhan hati untuk menyelamatkan kekayaan alam Indonesia ini, menghentikan semua praktek-praktek yang tidak benar, mengembalikan ekonomi kita, pengelolaan sumber daya alam kita ini kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pak Ustadz, ini kok ceramah tapi ceramah politik? Ya, karena apa yang benar
saya harus katakan. Ya. Karena untuk pencerahan tidak bisa kita memisahkan antara agama dari politik. Politik kita adalah politik amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang betul dikerjakan dan disampaikan oleh pemimpin kita, itu harus kita bela, harus kita perjuangkan bersama-sama. Ya, jangan sampai pemimpin kita ini menghadapi kemungkaran sendirian, kesian beliaunya. Ya. Visinya bagus, misinya bagus, mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada pasal 33, mengembalikan pembangunan Indonesia yang tadinya hanya pembangunan fisik infrastruktur, tapi kemudian diubah menjadi pembangunan manusia, people-centered development. Bagus. Dengan apa? Dengan program MBG-nya, revolusi putihnya dan sebagainya, tapi sangat berbahaya kalau implementasi di lapangan. Kalau pejabat-pejabat yang mengurusi masalah-masalah sangat penting bagi rakyat banyak ini, kemudian mereka diisi oleh bandit-bandit ya atas nama negara. Maka itu kita harus jaga, lindungi presiden kita ini. Dengan apa? Menjauhkannya dari bandit-bandit itu. Dengan senantiasa kita apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengingatkan untuk membersihkan birokrasi, membersihkan pemerintahan dari ya ular-ular yang sangat berbahaya dan berbisa yang bisa mencelakai kehidupan berbangsa dan bernegara kita.